Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 ada Asli Hisana, Septikur Aini, Nurma Eva Sofiana, dan Rusmalia Megatantri. Break-even point. Analisa break-even adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. BEP menurut para ahli. Pertama, Ismunawir. Titik BEP diartikan sebagai keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba juga tidak menderita kerugian. Yang kedua, ada menurut Purba. Titik impas berlandaskan pada berapa besarnya unit produksi yang harus dijual untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, menurut Garrison dan Oren. Break-even point adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi semua biaya operasional di mana break-even tersebut laba sebelumnya. 3 elemen rumus BP. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, ketiga ada harga penjualan. Jenis BP. Yang pertama ada BP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit kurangi biaya variabel per unit. Kedua, BP rupiah. Biaya tetap bagi kontribusi margin per unit per harga per unit. Ketiga, BP unit per rupiah titik pulang pokok. Yang keempat, ada biaya tetap seperti biaya gaji karyawan, biaya penyusutan, peralatan usaha, biaya asuransi. Yang kelima, ada biaya variabel, misalnya bahan baku, bahan bakar, biaya listrik, dan lain-lain. Yang keenam, harga per unit atau harga jual. Ketujuh, biaya variabel per unit. Total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Contoh soal BEP. Sebuah perusahaan yang diberi nama Fabi Maju memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut ini. Jawabannya sebagai berikut. Analisis leverage. Definisi operating dan financial leverage. Konsep operating dan financial leverage adalah bermanfaat untuk analisis, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Dalam manajemen keuangan, leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Analisis leverage dibagi menjadi 2. Ada degree operating leverage. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar. Multiplier effect, hasil penggunaan biaya operasi tetap terhadap laba sebelum bunga dan pajak disebut dengan degree of operating leverage atau disingkat menjadi DOL. Hitungan tingkat leverage operasi aljabar. DOL sama dengan perubahan EBIT per perubahan sales. Berikut contoh soal DOL.
Perusahaan A laporan keuangannya tahun 2009 sebagai berikut. Jawabannya sebagai berikut. Semakin besar penjualan berarti semakin besar laba operasi secara absolut, berarti semakin jauh dari titik impas. Sebaliknya, dolnya semakin kecil. Pada umumnya, perusahaan tidak senang beroperasi dengan dol yang tinggi karena penurunan sedikit dalam penjualan dapat mengakibatkan kerugian. Degree of financial leverage. Tingkat leverage keuangan atau DFL merupakan persentase perubahan laba per lembar saham atau EPS yang diakibatkan adanya perubahan dalam laba atau EBIT. Cara menghitung DFL. DFL sama dengan perubahan EPS per perubahan EBIT, atau DFL sama dengan EBIT per EBIT min I sama dengan Q P min V min F per Q P min V min F min I. Nilai leverage keuangan positif atau negatif dinilai berdasarkan pengaruh leverage yang dimiliki terhadap pendapatan per lembar saham atau EPS. Artinya, bagaimana pengaruh alternatif pendanaan yang akan dipilih terhadap pendapatan per lembar saham. Alternatif kombinasi pendanaan tersebut misalnya, alternatif pendanaan hutang obligasi dengan saham biasa, obligasi dengan saham preferen, obligasi dengan saham biasa, atau saham preferen dengan saham biasa. Dari alternatif-alternatif pendanaan tersebut, perlu dicari beberapa jumlah biaya pendanaan yang harus dikeluarkan agar dengan pendanaan tersebut menyebabkan nilai laba operasi atau EBIT yang menghasilkan EPS yang sama. Analisis titik indiferen. Analisis titik indiferen adalah analisis untuk menentukan titik yang menunjukkan tingkat laba operasi atau EBIT yang menghasilkan laba per lembar saham atau EPS yang sama untuk dua pilihan struktur modal. Rumus EPS yaitu EPS sama dengan EBIT min 1, 1 min D min PD per NS. Apabila perusahaan tersebut sebelumnya belum memiliki obligasi, maka besarnya indifferent point tersebut dapat dihitung secara langsung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Saham biasa versus obligasi, yaitu X1 kurangi T per S1 sama dengan X min C 1 min T per S2. Indifferent point saham preferen dengan saham biasa. Yang pertama, pada perhitungan ini diperlukan adanya penyesuaian atau adjustment. Yang kedua, adjustment diperlukan karena bunga utang merupakan tax deductible expense yang berarti mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan dividen saham preferen bukan merupakan tax deductible expense. Yang ketiga, bunga dikurangi dari EBIT, sedangkan dividen saham preferen diambil dari IT. Tingkat bunga dihitung atas dasar sebelum pajak, sedangkan dividen saham preferen atas dasar sesudah pajak. Oleh karena itu, perlu diadakan adjustment untuk menjadikan dividen saham preferen menjadi atas dasar sebelum pajak seperti halnya bunga utang. Yang keempat, adjustment dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu dividen saham preferen atas dasar sebelum pajak. Degree of total leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Degree total leverage adalah
multiplier atas perubahan laba berlambar saham karena perubahan penjualan. Dengan kata lain, degree of total leverage adalah rasio antara persentase perubahan IPS dengan persentase perubahan penjualan. Perhitungan DTL sama dengan perubahan dalam laba bersih per perubahan dalam penjualan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.